Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Statistik dan Probabilitas, yang mana minggu ini merupakan minggu kedua untuk pertemuan kita pada mata kuliah ini. Ya. Jadi minggu lalu saya sudah menjelaskan ya bagaimana cara kita memperoleh data, jenis-jenis data, dan bagaimana cara kita menyajikan data, baik itu dalam bentuk tabel ataupun grafik. Nah, sekarang kita akan lanjut materi kita mengenai ukuran kecenderungan memusat. Nah, sekarang apa ukuran kecenderungan memusat ini? Ya, bisa sama-sama kita baca di sini. Jadi ukuran kecenderungan memusat itu adalah nilai tunggal, ya, nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang pusat data yang juga mewakili seluruh data. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi, ukuran kecenderungan memusat itu adalah nilai tunggal dari suatu data yang mewakili seluruh data, nilai tunggal. Artinya apa? Pada saat kita akan mencari ukuran kecenderungan memusat itu berarti hanya ada satu nilai saja. Ya, contohnya apa di sini? Misalkan nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi itu tidak mungkin nilainya itu lebih dari satu. Ya, nilai terendah. Ada lagi yang paling sering kita cari itu misalkan rata. Ya, nah, itu adalah nilai-nilai tunggal atau merupakan bagian dari ukuran kecenderungan memusat yang nilainya itu tidak mungkin lebih dari satu. Makanya di sini yang perlu kita garis bawahi, ukuran kecenderungan memusat itu adalah nilai tunggal dari data yang mewakili seluruh data. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, apa saja yang termasuk dalam ukuran kecenderungan memusat ya? Di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu ada rata ya, ada nilai tengah, ada modus ya, ada kuartil dan juga persentil di sini. Nah, ini adalah beberapa rumus daripada ukuran kecenderungan memusat. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu mengenai rata atau mean di sini. Ya, jadi rata itu merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan ya semua data observasi dibagi dengan banyaknya data. Ya, jadi kalau ini yang pertama ya untuk rata pada data yang tidak berkelompok. Ya, nah kalau pada rata untuk data tidak berkelompok itu merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua data observasi ya dibagi dengan banyaknya data ya. Jadi kita misalkan di sini ini adalah X ini adalah nilai rata ya sama dengan 1/n, n-nya adalah jumlah data dibagi dengan sigma X. X di sini adalah nilai daripada seluruh data yang diperoleh dari data observasi. Ya. Nah, kemudian ini adalah rata untuk data yang berkelompok. Ya, bisa dibaca di sini. Jadi kalau untuk rata untuk data berkelompok itu merupakan jumlah hasil kali antara frekuensi, di sini ada frekuensi, dengan nilai tengah semua kelas dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ya, atau kita misalkan di sini X sama dengan sigma, F ini adalah frekuensi, dikalikan dengan mediannya, dibagi dengan sigma frekuensinya. Nah, ini adalah rata untuk data yang berkelompok. Baik, sekarang kita lanjut ke median. Ya. Nah, apa itu median? Jadi median itu adalah nilai data observasi ya yang berada di tengah-tengah urutan data atau data observasi yang membagi data observasi yang sudah diurutkan menjadi dua bagian yang sama banyak
Ya. Jadi untuk mendapatkan nilai median dari suatu data yang kita punya, yang kita dapatkan, maka syarat pertama setelah kita mendapatkan data tersebut, maka data itu harus kita urutkan terlebih dahulu. Ya. Kita urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Nah, setelah itu baru kita akan menentukan berapakah mediannya, di mana median ini adalah nilai tengah dari data yang kita punya. Ya, nah di sini kita akan mempelajari cara mencari median, baik itu untuk data berkelompok ataupun untuk data yang tidak berkelompok. Ya, jadi yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara mencari median untuk data yang tidak berkelompok. Ya, jadi ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama kita urutkan dulu data observasi, ya, atau data yang kita peroleh itu dari yang terkecil ke yang besar. Ya. Kemudian tahap kedua, kita tentukan letak atau posisi dari median itu di mana berdasarkan data yang sudah kita urutkan sebelumnya. Ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ada perbedaan antara jumlah data yang genap dan jumlah data yang ganjil pada saat mencari median. Ya, jadi bisa dilihat di sini ini adalah rumus untuk mencari median apabila jumlah datanya itu genap. Ya, jadi ME ini adalah median. Ya, yaitu ini adalah data posisi data di N dibagi 2, ya. Kita tambahkan dengan N dibagi 2 plus 1. Baru kita bagi dengan 2. Kemudian ini adalah untuk jumlah data yang ganjil. Ya. Jadi mediannya itu adalah X dibagi X yang mana posisinya itu adalah di 1/2 N plus 1. Ya. Di sini. Nah, setelah itu, nah ini adalah untuk menentukan posisinya, baru kita tentukan berapakah nilai mediannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah cara kita mencari median, ya, untuk data yang berkelompok. Ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Ya. Yang pertama, kita tentukan kelas mediannya. Ya, di mana kelas mediannya itu adalah N dibagi dengan 2. Ya. Ini adalah posisi daripada mediannya. Kemudian selanjutnya kita tentukan mediannya di sini. Nah, di sini ada beberapa istilah ya, di mana median untuk data berkelompok itu adalah BMD. Apa itu BMD? BMD itu adalah tepi kelas bawah dari kelas yang mengandung median. Ya, nanti saya memberikan contoh juga untuk mempermudah ya, mempermudah penyelesaian soalnya juga. Kemudian ada N besar, ini adalah banyaknya data, dikurang dengan CF ini adalah kumulatif frekuensi ya, kelas sebelum median ya. Jadi jangan sampai salah ya, CF itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median ya. Kita bagi dengan FMD. FMD ini apa? Frekuensi daripada kelas mediannya. Ya, dikalikan dengan interval kelasnya. Ya. Jadi ini adalah rumus ya untuk mencari median untuk data berkelompok. Ya. Nah ini tadi ada beberapa istilah ya. Ada BMD. BMD ini adalah tepi kelas bawah ya dari kelas yang mengandung median. Ya. Nah, di sini ada dua jenis tepi kelas ya. Ada tepi kelas bawah, ada tepi kelas atas. Tapi pada saat kita akan mencari median yang kita pakai itu adalah tepi kelas bawahnya. Ya. Nah, sekarang tepi kelas bawah itu seperti apa? Batas kelas bawah tersebut dikurangi dengan 1/2 dari selisih antara batas atas suatu kelas dengan batas kelas sesudahnya. Ya. Sedangkan tepi kelas atas itu adalah batas kelas atas ditambah dengan 1/2 dari selisih antara batas atas suatu kelas dengan batas bawah kelas sesudahnya. Nah, sekarang contohnya seperti apa? Akan kita lihat bersama-sama. Ya.
Baik, sekarang kita lanjutkan ke modus ya. Nah, apa itu modus? Modus adalah ya suatu nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi muncul terbesar ya. Jadi kalau untuk data yang tidak berkelompok ya, eh, kita tinggal melihat saja di manakah nilai yang paling sering data yang paling sering muncul. Maka itu adalah nilai modusnya. Nah, tapi pada suatu data terkadang nilai modus itu bisa lebih dari satu ya. Nah, jadi ini jika data tersebut memiliki dua modus, kita sebut dengan bimodal ya. Kemudian jika data tersebut memiliki modus lebih dari dua, kita sebut dengan multimodal ya. Jadi kalau modus itu cukup kita lihat saja dari data yang ada itu berapakah nilai yang paling sering muncul ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari modus untuk data yang berkelompok? Ya. Nah, di sini ada tahapan untuk penyelesaiannya. Yang pertama, tahap pertama untuk mencari modus pada data berkelompok, tentukan dulu kelas modus, ya, yang mana kelas modus itu adalah kelas yang mempunyai frekuensi terbesar. Ya. Kemudian baru kita cari modus berdasarkan kelas yang frekuensinya itu terbesar atau yang paling tinggi angka frekuensinya ya, dimana rumus modus itu sendiri adalah BMO itu adalah tepi kelas bawah dari kelas yang mengandung modus ya, ada D1 dan D2 di sini. Nah, D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya ya. D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Ya, jadi beda antara D1 dan D2. Kalau D1 itu selisih antara modus dengan kelas frekuensi setelah sebelumnya, sedangkan D2 itu adalah frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Dan I ini adalah interval kelasnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kuartil. Apa itu kuartil? Ya. Jadi kuartil itu adalah sekumpulan data yang telah diurutkan berdasarkan nilainya, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya. Jadi tahap pertama pada saat kita akan mencari kuartil, itu kita urutkan dulu datanya, ya. Baru kita cari berapakah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, untuk kuartil 1, posisinya itu adalah di N plus 1 dibagi dengan 4. Ya. Jadi posisinya ini adalah Q1. Jadi kalau misalkan ini adalah panjang datanya kita misalkan 100%, maka Q1 itu posisinya di 25%. Ya. Q2 itu adalah 2 dikali N plus 1 dibagi 4. Ya. Kemudian Q3 itu adalah Q dikali N plus 1 dibagi 4. Ya, jadi posisinya di sini. Jadi pembagian kuartil itu secara rata setiap 25% kalau Anda lihat di sini. Ya. Jadi setiap bagian memiliki jumlah observasi data sebanyak 25% dari keseluruhan. Ya. Nah, ini untuk kuartil. Nah, ini contohnya, ya, bisa kita lihat di sini. Misalkan kita memiliki data di sini, ya, data yang masih acak belum diurutkan, ya. Nah, dari data yang kita punya ini, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Ya, kita urutkan data yang terlebih dahulu. Kemudian kita cari posisi daripada atau lokasi daripada kuartil itu di mana. Nah, itu tahap pertama kita cari dulu posisinya di mana. Ya, perhatikan. Q1 tadi kan rumusnya 1 dikali N, N-nya itu adalah 12, plus 1 dibagi 4. Ya, dapatlah posisinya itu adalah di 3,25. Ya, perhatikan. 3, berarti dia posisi ketiga. 1, 2, 3. 57 di sini.
ya, maka 57 di sini. Sekarang kita akan mencari berapakah nilai dari 0,25 yang di belakang komanya ini, ya, yang mana posisinya itu berada di antara 60 dan 57, ya. Maka di sini kita tambahkan dengan sisa koma di belakangnya ini, yaitu 0,25, ya, dikalikan dengan 60 dikurang 57, seperti ini, ya. Sehingga kuartil 1 di posisi 3,25 itu adalah 57,75. Ya, jadi tepat berada di antara 57 dan 60. Ya. Sekarang kuartil 2. Kuartil 2 itu rumusnya tadi adalah 2. I ini adalah kuartil kedua, ya. Dikalikan N-nya 12 plus 1 dibagi 4, sehingga dapatlah posisi kuartil 2 itu di 6,5. Ya. Sekarang kita lihat yang pertama angka depannya, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka posisi ke-6 itu adalah 66. Kita letakkan di sini 66. Nah, sekarang 0,5 ini berapa nilainya? Ya. Nah, perhatikan, 0,5 ini berada di antara 70 dan 66. Maka kita tambahkan dengan 0,5, ya, dikalikan dengan 70 dikurang 66. Sehingga kuartil kedua ini nilainya itu adalah 68. Ya. Sama juga dengan kuartil ketiga, ya. 3 dikalikan dengan 12 plus 1 dibagi 4, dapatlah 9,75. Maka kita lihat posisi ke-9 itu berapa angka di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka 82 ditambah 0,75 di sisa di belakangnya ini. 0,75 itu berada di antara 86 dan 82, ya, sehingga dapatlah 85. Ya, ini adalah cara untuk mencari kuartil, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari kuartil untuk data berkelompok? Ya, jadi sama seperti sebelumnya, kita urutkan dulu datanya, ya, urutkan dari kecil ke besar, ya. Maka untuk menghitung kuartil untuk data berkelompok kita menggunakan rumus ini, ya, di mana kuartil I itu adalah B tepi bawah kelas kuartil 1 atau kuartil 2 atau kuartil 3, ya, ditambah dengan interval, ya. Kemudian kita kalikan dengan I ini adalah posisi kuartilnya, ya, apakah kuartil 1, 2, atau 3, ya. Kita kalikan dengan jumlah data dibagi 4 dikurang F. F ini apa? F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, ya, dibagi dengan F kecil. F kecil ini adalah frekuensi kelas kuartilnya. Ya, bisa dibaca maksud daripada rumus-rumus yang ada pada rumus kuartil untuk data berkelompok. Ya. Contohnya nanti bisa Anda lihat, ya. Baik, sekarang kita lanjut ke persentil, ya. Apa itu persentil? Persentil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah data disusun dari yang terkecil sampai terbesar. Ya. Jadi berbeda dengan kuartil tadi. Kalau kuartil tadi kan data itu dibagi per 25%. Jadi posisi ke-25 itu Q1, posisi ke-50% itu adalah Q2, dan posisi ke-75 itu adalah Q3. Nah, kalau untuk persentil, kita bisa mengetahui posisi kalau ke-1 sampai ke-100 itu pasti adalah nilai terbesar dan terkecil, ya. Tapi di sini untuk persentil kita bisa mengetahui posisi data kedua sampai ke-99. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari nilai persentil untuk data yang tidak berkelompok? Nah, yang pertama tadi kita urutkan datanya dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian kita tentukan lokasi persentilnya.
ya, di mana kita menggunakan rumus ini, yaitu PI, I itu adalah posisi yang akan kita cari, sama dengan I dibagi 100, I ini adalah posisi yang akan kita cari, dikalikan dengan N plus 1. Jadi misalkan kita ingin mencari posisi ke 20, ya, maka I-nya itu adalah 20, P20 sama dengan 20 per 100 dikalikan dengan jumlah data plus 1. Nah, sekarang contohnya seperti apa? Ya. Nah, contohnya misalkan kita punya data, ini data yang masih belum diurutkan. Nah, tahap pertama kita urutkan datanya terlebih dahulu. Kita urutkan datanya terlebih dahulu. Setelah kita urutkan, baru kita tentukan kita mau mencari posisi ke berapa. Misalkan di sini dicontoh mereka kita akan mencari posisi ke 12. Maka di sini P12, I-nya itu adalah 12, jumlah datanya ada 12, plus 1 dibagi 100. Maka ternyata posisi ke-12 itu berada di 1,56. 1 itu adalah urutan pertamanya, yang sudah diurutkan ya, maka di sini adalah 52. Nah, 0,56 ini akan kita cari, ya, sama seperti kuartil tadi, ya. 0,56 ini berada di antara 56 dan 52. Maka 0,56 dikali 56 dikurang 52. Terdapatlah posisi ke-12 itu nilainya adalah 54,24. Ya. Dan hasilnya itu pasti berada di antara batasan angka ini ya. Jadi misalkan P12 itu berada di antara 56 dan 52. Nah, ini untuk persentil pada data yang berkelompok. Ya. Bisa dilihat di sini PI sama dengan B. B itu adalah tepi bawah kelas persentilnya, ya. Dikalikan dengan P kecil, ini adalah interval kelas. I kecil ini adalah posisi persentil yang akan kita cari, ya. N ini adalah jumlah data dibagi 100, dikurang F besarnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentilnya, ya, dibagi dengan F kecil itu adalah frekuensi kelas pada posisi persentil yang akan kita cari. Nah, ini ada contohnya, ya, silakan Anda cermati, ya. Kalau Anda perhatikan antara kuartil dan persentil ini mirip, ya, cara mencari nilainya. Nah, ini ya ada beberapa perintah-perintah di Excel, ya, yang bisa Anda gunakan untuk mencari rata, modus, median, dan persentil ini. Ini ada beberapa perintah ya. Jadi kalau mencari rata, ya, kita buat kita ketik perintah average, kemudian baru kita blok datanya. Ya, begitu juga untuk modus, median, dan persentil di sini. Oke ya, saya rasa